Hello, welcome back to my channel. Jadi kali ini gue lagi pingin sharing mengenai soal-soal TOEFL yang biasa keluar di TOEFL PBT. Jadi ini gue mendapatkan referensinya sebenarnya lumayan banyak ya. Jadi gue ngambilnya dari beberapa buku yang itu mungkin yang modelnya kayak TOEFL upgrade score 600, baru itu di atas 550, dan di situ gue coba merangkum bagaimana sih soal-soal TOEFL yang biasa muncul. Nah, ini harapannya di sharing gue ini bisa membantu teman-teman yang membutuhkan skor TOEFL tinggi. Nah, jadi kita bisa belajar bagaimana cara menganalisis untuk soal-soal TOEFL ini. Yuk, kita langsung mulai aja bagaimana TOEFL ini bisa kita analisis ya. Kita lanjut ke soal yang pertama ya. Ya, kita lanjut soal pertama. Oke, kita langsung mulai aja di soal pertama yang sering muncul. Jadi ini yang pertama soalnya adalah bla 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 Jane has excellent resume. She hasn't found a job yet. Ya, di sini kita langsung mulai di jawabannya. Yang pertama A itu however, yang kedua itu yet, yang ketiga itu that, yang keempat itu although. Nah, dari sini sudah kita harus bisa menganalisis ya, menganalisis soal-soal ini. Bagaimana cara menganalisisnya? Ini kalau misalnya dilihat dari struktur kalimatnya, di sini ada dua kata, ada has dan hasn't. Berarti dia ini kan berlawanan, berarti dia adalah keywordnya pada soal yang nomor satu ini. Klausa yang pertama itu mempunyai sifat yang berlawanan karena ya itu ya, pertama has, yang kedua hasn't, sehingga jawaban paling tepatnya adalah yang D. Yang ini yang D. Jawabannya yang tepat yang itu, although. Ya. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua. Ini several universities that have excellent engineering school. Nah, ini untuk yang jawabannya A, B, C, D. Yang A, there are. Yang B itu the. Yang C, there is a lot of. Yang D, some of. Nah, di sini kan kalau kita melihatnya, ini kata kuncinya gimana ya? Oh iya, di sini tuh karena ada kata-kata di sini, coba ini ada several university. Berarti kalau several itu kan berarti jamak ya. Berarti ini adalah salah satu keywordnya. Maka frasa yang paling sesuai untuk menerangkan benda tersebut adalah, berarti dia butuh subjek dan verb. Berarti yang tepat adalah yang A, yaitu yang there are. Ini teman-teman kalau misalnya sebelum saya jawab, boleh mungkin di screenshot atau mungkin di pause dulu sambil coba-coba jawab. Nanti kita langsung sama-sama dicocokkan. Oke, kita lanjut ke nomor ketiga. Nah, ini agak panjang nih soalnya nih. Biasanya ini udah agak bikin konsentrasi agak berkurang sedikit. Nih, many Middle Eastern diplomats still feel that the United States is intent bla 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 the ultimate police in the region. Ini jawaban yang A itu to being, yang B being doang, yang C itu be, yang D on being. Nah, ini kadang-kadang ini agak mengecoh karena di sini ada karena panjang ya. Jadi kita fokusnya itu udah mikirnya aduh ini kayaknya susah. Nah, yuk kita coba sama-sama kita analisis. Di sini kan ada
many Middle Eastern diplomats still feel that the United States is. Nah, ini ada is. Berarti kalau is ini kan tunggal ya. Berarti nah kalau di sini tuh jawabannya kan dari keempat jawaban. Ini kita melihatnya dari 4 jawaban. Kata yang paling memungkinkan untuk mengikuti intent itu cuma yang terakhir, yang D, on being. Nah, sebenarnya kalau yang A itu to being salah karena to pasti diikuti oleh infinitive. Untuk jawaban B, to being itu salah juga karena selain fungsi sebagai clause modifier atau participle, being tidak bisa berdiri sendiri. Nah, baru yang C itu B salah karena di depan B tidak ada preposisi to. Jadi kalau untuk yang C butuh to baru B. Nah, ini jadi jawabannya fix untuk soal nomor 3 itu yang D. Ya, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini juga soal yang panjang. Woodrow Wilson believed the United States entry into war, I would put a bla 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 to the war in months. Nah, di sini mungkin agak sedikit lebih kecohannya nggak terlalu terlihat banget ya. Tapi di sini kalau bisa dilihat keywordnya itu kan dia setelah E. Nah, itu biasanya tuh kalau ini dikasih nama determiner pasti diikuti kata benda. Biasanya kata bendanya singular. Nah, baru itu kalau lihat dari A, B, C, dan D itu yang langsung kata benda adalah jawaban yang B. Di situ jelas banget kalau to stop bukan kata benda, stopping juga bukan, apalagi yang will have stopped. Nah, itu udah bukan kata benda. Jadi jawabannya adalah B. Itu jawabannya stop. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 5. Nah, ini bla 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 of the New York Erie Canal greatly enhanced kali bacanya trade in the upstate region. Yang A the complete, yang B completing, yang C a completing, D the completion. Nah, di sini ini kan kalau ada of ini sebagai salah satu keywordnya atau kata kunci. Sebelum of itu kan sebenarnya yang dinamakan preposisi. Pasti dia kata depannya harus noun atau kata benda. Nah, jadi kita tinggal cari dari keempat A, B, C, D itu yang manakah yang termasuk kata benda. Yang kata benda coba kalau dilihat ini, jawabannya yang D, yang benar yang D, karena the completion ini termasuk kata benda. Nah, ini sisa-sisa gampang sih sebenarnya ya, tapi kalau misalnya kita sama-sama belajar pasti insya Allah kita bisa dapat hasil yang maksimal. Nah, ini saya juga dapatnya dari beberapa teman dan beberapa buku sehingga saya bisa merangkum seperti ini. Nah, sebelum ini selesai, jawabannya tadi sama alasan-alasan dan cara menganalisisnya, ini ada untuk lanjutannya tugasnya ada. Nah, ini ada soal nomor 6 dan nomor 7. Nah, ini bisa dipause sama teman-teman yang nonton di channel ini. Jadi nomor 6 dan nomor 7 kira-kira jawabannya apa? Ini bisa dijawab di kolom komentar. Nanti saya akan kasih tahu jawabannya dan akan beritahu alasannya sebagai diskusi kita. Ya, terima kasih banget nih
teman-teman udah mau ngikutin di channel saya ini. Ya semoga kita semua bisa mendapatkan hasil maksimal di soal dalam tes TOEFL ITP atau PBT yang biasa kita butuhkan untuk seperti mendaftar kuliah atau mendaftar kerja. Itu biasanya dibutuhkan skor TOEFL, dan ini soal struktur yang sering muncul. Ini saya rangkum mungkin jadi beberapa soal. Nanti semoga ini bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, and comment juga di channel saya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Dijawab ya, dan dimasukkan di kolom komentar.